Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam cerita perjalananmu. Baik, bersama saya hari ini ada Kak Nika. Kak Nika, thank you udah datang ke Forfoxa hari ini. Iya, terima kasih juga ya Gaby sudah diundang di sini. Sama-sama Kak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Ya, Kak Nika ini adalah seorang host juga ya, host podcast. Luar biasa nih Kak Nika. Dan dengan pelayanannya yang luar biasa, sedikit info, Kak Nika ini sering melayani di lapas-lapas ya. Iya. Cerita yang sangat luar biasa yang ingin Kak Nika bagikan dengan teman-teman Forfoxa. Yes. Baik, Kak Nika boleh perkenalan diri sedikit? Boleh. Mungkin ke arah kamera ya. Iya, baik. Halo, saya Veronica Violeta. Saya sudah berkeluarga. Puji Tuhan dikaruniai 2 putri dan bonusnya 1 cucu. Yes. Wow, luar biasa sekali. Dan Kak Nika saat ini adalah seorang host yang aktif juga ya. Yes. Untuk membawa acara-acara yang menginspirasi juga nih. Betul sekali, Gaby. Baik. Kak Nika boleh diceritain nggak sih gimana sih awalnya bisa? Aku dengar nih dari waktu awal cerita tentang Kak Nika melayani di lapas-lapas ibu, anak, dan bahkan lapas pria juga ya. Betul sekali. Awalnya gimana sih tuh ceritanya bisa sampai ke situ? Baik, Gaby. Awal mulanya tuh sebenarnya aku juga nggak kepikiran ya, kok bisa melayani di lapas, ya lapas rutan gitu. Jadi sebelum aku melayani di lapas rutan, memang 2019 itu udah Tuhan menyampaikan lewat firman Tuhannya di Matius 25:36 lah ya kurang lebihnya. Dinyatakannya itu 2020 dan dimulainya itu 2021 Januari. Oke. Jadi ada seperti kayak panggilan begitu? Panggilan, betul, panggilan. Oke. Sorry, aku mau nanya sedikit. Bagaimana Kak Nika memutuskan itu adalah sebuah panggilan? Apakah lihat dari apa mendengar langsung atau melewat seseorang yang Kak Nika kenal? Bagaimana Kak Nika memutuskan panggilan itu? Yang pasti tadi aku sampaikan, firman Tuhan itu ayat itu yang jadi kayak melekat gitu. Berarti lewat sebuah ayat ya? Ayat, dan kan aku nggak pernah masuk yang namanya ke penjara gitu ya, penjara-penjara kayak lapas-lapas rutan gitu kan. Nah akhirnya aku tahu, aku yakin tuh gimana ya udah kayak itu kan petunjuk Tuhan. Aku minta petunjuk Tuhan, minta keberanian, kekuatan, ketemu siapa. Ya. Nah itu jadi akhirnya dari situ aku bisa hadapi dan sampai akhirnya bisa melaluinya, bisa bersama-sama pelayanan di lapas. Oke, berarti diawali dari sebuah panggilan lewat sebuah ayat yang terus-menerus terngiang di diri Kak Nika. Akhirnya lewat situ Kak Nika memutuskan untuk memasuki lapas-lapas dan melayani orang-orang di sana. Boleh diceritakan nggak Kak Nika kegiatannya apa sih pelayanan yang di lapas itu? Kalau di sana tuh kita ibadah ya. Ibadah. Satu ibadah. Kedua pernah ngadain tuh namanya kayak perlombaan gitu ya. Mereka bisa nyanyi, mereka bisa bermusik. Jadi aku ikut terlibat jadi juri. Oke. Seperti lomba di dalam lapas sekali, ya. Betul sekali. Terus yang ketiga aku dipercaya puji Tuhan ngajar WL, gitu, memimpin pujian WL dan singer. Sementara kan aku juga belum terlalu menguasai, tapi Tuhan percayakan untuk memberikan kayak mengajarkan untuk menjadi WL dan singer. Wow. Gitu. Kak Nika boleh di-share nggak lapas yang Kak Nika layani saat ini berada di mana? Di Jakarta atau di? Kalau awal-awal itu memang di Jakarta, lapas anak. Lapas anak? Iya, lapas anak. Kemudian berikutnya lapas wanita, ada lapas wanita dan anak. Ada juga lapas pria dewasa. Gitu. Oke. Lalu antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan nih seperti apa sih sebetulnya? Senang banget. Senang banget ya? Iya, karena kan mereka itu kan tempatnya terbatas ya. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan itu tuh mereka antusias banget, mereka senang banget. Ya. Mereka ikutin gitu, mereka ambil, entah misalnya mereka yang bisa bermusik, mereka rame-rame tuh. Mereka yang mau menyanyi, dia ikut juga ke bagian vokal, ke bagiannya mereka. Kegiatan positif yang mereka sangat semangat dan antusias ya. Ya, betul. Dan bisa menggali talenta mereka juga nih. Betul sekali, betul. Apakah mereka saat itu biasanya sudah punya background
di dunia musik, atau mereka ada juga nih yang baru belajar? Ada yang udah di background pengalaman mereka, ada juga yang belum sama sekali. Mereka mau belajar di situ. Karena kesempatan mereka di situ selain mereka sama teman-teman mereka, aktivitas mereka, tapi dari luar tuh mereka senang dapat kegiatan yang seperti ini. Wow. Yang nggak tanpa mengeluarkan biaya atau apapun ya, dan mengisi kegiatan kan, dan positif. Jadi setelah mereka keluar pun nanti itu yang bisa menjadi berkat mereka lanjutkan. Gitu. Untuk melayani sebuah lapas ini, apakah Kanika sendiri atau ada sebuah lembaga yang memang menjadi kayak lembaga sosial gitu bersama Kanika? Iya, pasti saya nggak sendiri. Iya, ada teman-temannya. Pasti saya bersama dengan teman-teman sama tim gitu. Baik. Kalau boleh ceritain, pertama kali Kanika melayani di lapas. Mungkin kan banyak orang ke lapas tuh pasti pikirannya udah takut, udah punya stigma tersendiri. Kalau pengalaman Kanika gimana nih? Kalau aku tuh waktu pertama kali masuk itu jujur aja ya, nggak ada takutnya. Paling cuma kaget aja karena mendengar cerita mereka ya kaget. Terus jadi bertanya kenapa kok bisa gitu kan. Malah inginnya tuh rasanya deket aja sama mereka. Dekat, terus apa sih yang bisa aku berikan, apa yang bisa kami kebersamaan bersama dengan mereka tuh apa sih yang mereka inginkan gitu. Jadi tidak ada takut gitu ya? Nggak ada. Justru lebih ke empati, lebih ke rasa kasihan ke mereka. Betul. Kanika boleh ceritain nggak nih? Ada orang ketemu orang jahat atau bukan orang jahat lah, mungkin semua orang pasti pernah mengalami masa di mana mereka melakukan kesalahan. Betul. Tapi ada orang yang melihat mereka dengan penghakiman, tapi ada juga yang melihat dengan belas kasih. Tapi saat ini Kanika memilih untuk melihat mereka dengan belas kasih dan empati. Bagaimana sih Kanika bisa melihat orang dengan cara itu? Ya, kalau kenyataannya ya, mereka kalau kita lihat di berita, kita dengar, kita tahu, kita lihat nih, mereka secara pandangan manusia memang jahat. Ya. Kita kan juga nggak boleh menghakimi, ya kan, nggak boleh. Memang ya itu penilaian kita tuh pasti jahat. Ya. Tapi ketika saya secara pribadi kita melihat langsung pribadi mereka seperti enggak kok, ternyata mereka mau dibilangin, mereka mau dirangkul, gitu. Mungkin ya kesalahan semua manusia tuh berbeda ya. Tapi pada akhirnya mereka akan sadar dan berubah, bahkan mengalami perubahan-perubahan yang baik, yang lebih baik. Gitu. Jadi sebetulnya mereka tuh sama aja dengan orang-orang biasa, tapi mungkin karena satu kesalahan yang agak fatal gitu ya, jadinya mereka harus melewati masa di dalam lapas. Iya, jadi mereka belajar juga di situ kan, belajar hidup gitu loh. Jadi mungkin tempatnya di situ juga supaya mereka terbentuk, dididik, ya kan, mereka sadar gitu. Ada nggak sih dari Kanika cerita atau satu sosok atau satu cerita yang sangat membekas di hati Kanika? Aduh, sebenarnya banyak banget. Ya. Banyak banget, Gibi. Tapi ya ada satu sih, kita pernah di lapas anak. Kita kan memberikan ini ya, kekuatan, selalu memberi masukan gitu. Nah, saya dapat berita ya, setelah dia keluar masih baik, masih bagus keadaannya, masih tetap positif yang kita dengar. Tapi setelah itu ternyata berbeda cerita. Namun kita tetap doakan, kita tetap percaya sama Tuhan. Pasti suatu saat anak ini akan kembali, suatu saat anak ini akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan dia tidak selamanya untuk jatuh di kesalahan yang sama atau tersesat lagi ya, mungkin ya seperti itu. Pokoknya cepat sadar dan bertobat, balik lagi sama Tuhan. Baik, Kak, boleh di sharing sedikit nggak? Kalau di lapas itu ada pelayanan-pelayanan seperti ini, apakah dikelompokkan sesuai agama masing-masing atau memang itu umum untuk semua bisa ikutan? Iya, sebenarnya itu dikelompokkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing ya. Iya, betul. Jadi memang ada masing-masing sesuai kepercayaan mereka seperti itu ya. Betul. Untuk menghormati kepercayaan mereka juga ya. Baik. Kalau Kanika waktu ketemu dengan mereka, apa sih yang Kanika lihat di muka mereka, di wajah mereka tuh apa gitu? Nah, ini justru kita ngelihat mereka lebih senang, lebih ceria, lebih lebih kayak
welcome banget, karena mungkin saat ketemu dengan kita sebagai orang baru atau orang luar tuh kayak mereka terhibur. Hiburan mereka ya seperti itu, selain yang ada di dalam, tapi yang dari dalam ya, tapi yang dari luar mereka juga perlu ada hiburan, dan salah satunya kita ini juga bisa membantu menghibur mereka. Menghibur mereka, Ya, mereka memberikan senang, muka harapan cerianya gitu ya. mereka tuh keluar semuanya, maksudnya pasti ceria, pasti senang. Mungkin yang awalnya wajah sedih, penuh penyesalan, setelah Ya, ikut pasti kegiatan-kegiatan ini, Ya, akhirnya mereka lebih punya harapan, betul. lebih ceria juga gitu ya. Iya, punya harapan. Jadi kita datang pun mereka tuh kayak apa ya, suatu perasaan yang sukacita, kekuatan, percaya, yakin ada harapan. Karena setiap kita kesana nih, kita selalu dapat kabar dari mereka. Ya, dari putusan yang tadinya berapa tahun, ya cuma tinggal hitungan berapa bulan misalnya, atau tinggal berapa tahun, yang tadinya puluhan tahun bisa dapat berapa tahun lah pokoknya gitu. Bahkan yang tadinya tidak dapat angka sama sekali bisa dapat angkanya. Wah, itu luar biasa banget. Maaf, angka apa ya? Angka yang misalnya ya dari vonis hukuman mati misalnya ya. Kita dapat terima, dia misalnya udah dapat angka di 18 tahun. Wah, itu yang ditunggu, itu yang dinantikan mereka. Dan itu karena sifat baik mereka selama di dalam dalam lapasnya. Salah satu poinnya karena perilaku baik, jadinya mereka mendapatkan keringanan seperti itu ya. Berarti sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lebih semangat, lebih punya harapan. Luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Ya, sampai bawa sampai situ ya, ada rencana Tuhan ternyata di balik semua itu. Menurut Kanika, apa yang sebetulnya paling mereka rindukan waktu mereka di lapas itu? Yang mereka rindukan adalah pertama kebebasan. Mereka bebas, cepat keluar. Kedua adalah keluarga lagi, berkumpul dengan keluarga mereka. Pasti kangen banget ya? Kangen. Ya kan, karena ada yang mereka tinggalkan kayak anak. Kalau yang laki-laki istri, ya kan. Kalau yang perempuan pun ya suami, keluarga lah. Gitu. Jadi ada kerinduan itu, satu mereka cepat bebas, kedua mereka berkumpul lagi bersama keluarga. Pelajaran apa sih yang paling Kanika pelajari dari melayani mereka? Pelajaran yang aku dapat dari mereka itu bersyukur. Bersyukur. Iya, bersyukur. Ya. Kalaupun mereka dalam keadaan seperti itu ya, mereka terbatas semuanya, toh mereka juga bisa bersyukur. Kenapa kita yang di luar punya kebebasan banyak, punya banyak peluang, kenapa kita nggak bisa bersyukur sih? Iya, betul. Ya kan, kita harus apapun kehidupan kita tuh belajar gitu. Kesempatan banyak gitu, jadi kita harus bersyukur. Melihat mereka tuh, oh ya bersyukur ya. Gitu. Kita juga bersyukur, dalam keadaan kita juga bersyukur. Betul sekali, karena kadang kita tidak melihat kebebasan kita ini sebagai suatu, kita anggap sebagai suatu hal yang biasa. Padahal itu hal yang paling mereka rindukan gitu ya. Betul. Seperti yang Kanika bilang tadi, mereka aja yang di lapas bisa tetap belajar bersyukur, meskipun tanpa kebebasan atau kebebasan yang terbatas. Apalagi dengan kita yang ada di kondisi seperti ini, harus lebih banyak bersyukur, bisa kemana aja, bisa ada waktu untuk apa aja, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu teman-teman, itu anugerah yang luar biasa ya. Dan Kanika cerita kalau Kanika sudah melayani dari 2021 ya, sampai saat ini berarti sudah beberapa tahun. Apa yang membuat Kanika terus melayani ke sana? Karena kasih Tuhan sih. Kasih Tuhan ya? Iya, aku kembali bisa melayani Tuhan karena kasih Tuhan. Bahkan hidupku baik atau tidaknya karena kasih Tuhan. Pelayanan pun, apapun yang aku lakukan karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan ya. Yang seperti Kanika tadi, cerita tadi, Kanika ketemu mereka bukan dengan penghakiman, tapi justru dengan belas kasih. Menurut Kanika, apakah Kanika bisa punya pandangan seperti itu? Apakah memang punya perjalanan pribadi yang mengantar ke pandangan seperti itu? Iya. Kalau dari pengalaman pribadiku juga, kita karena berbeda cerita ya. Dan aku pun ngalamin, ternyata kita karena kasih Tuhan yang menyelamatkan. Kasih karena Tuhan yang kita sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Gitu. Jadi waktu kemarin dalam kelam aku pun jeleknya aku, sejahat-jahatnya aku di mata Tuhan maupun manusia,
aku ada sampai detik ini, aku dilayakkan hidup Ya. karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Wow, luar biasa Iya. sekali. Gitu. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita diberi kesempatan ya. Betul sekali. Baik, Kak Nika untuk sampai ke titik ini pasti punya perjalanan hidup yang luar biasa nih sampai hidup sekarang untuk melayani orang-orang yang mungkin banyak orang yang takut untuk ketemu mereka. Tapi Kak Nika justru ke tempat itu, ke sana melayani mereka dengan belas kasihan dan penuh kasih. Aku sempat dengar cerita dari Kak Nika juga kalau sebelumnya Kak Nika juga sempat pernah ada di penyembahan setan seperti itu ya? Iya. Boleh diceritain sedikit nggak ke teman-teman Forfox saat cerita perjalanan Kak Nika? Ya baik, dulu tuh memang aku jalanin itu, ngalamin. Tapi memang awal mulanya aku nggak tahu. Kalau kita tahu pasti nggak mau dong, ya kan? Tanpa sadar berarti? Ya, jadi aku tuh nggak tahu itu bagaimana cerita awal mulanya. Yang pasti awal mulanya karena kita kerja, dan kerja itu kan harus profesional. Ya. Jadi aku nggak milih-milih, aku nggak menilai itu nggak baik. Justru pekerjaan itu yang masih dalam ruang lingkup aku bilang baik, dan aku ya udah menjalankan sesuai dengan prosedur, kerjaan itu selesai. Akhirnya malah berlanjut di situ dalam kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu. Apakah Nika bisa share sedikit tentang hal-hal yang Kak Nika bisa sharing ya, atau berkenan untuk di-sharing ke teman-teman? Seperti apa sih perjalanan itu? Waktu itu 2018. Awal, akhir Oktober ya. Jadi aku mulai, kita buat program tuh namanya program mistis. Program mistis? Oh oke. Iya. Untuk ditayangkan di salah satu TV ya, channel TV gitu. Jadi kita buat dulu program itu, kita syuting dulu di situ. Di awalnya kita buat di Pelabuhan Ratu. Oke. Di Pelabuhan Ratu itu kan ada yang bilang katanya Iya, angker, ada sesuatu gitu ya. Iya, ada sesuatu dan segala macam. Tapi kan aku tidak mendengar dan tidak masuk untuk tetap aku terimalah, nggak aku tolak gitu. Karena ini suatu pekerjaan. Jadi di situ kita nih harus jelasin, harus menceritakan spot-spot yang ada di Pelabuhan Ratu. Iya. Dari kuburannya, dari pantainya sendiri, bahkan guanya. Dan dari situ aku pun belajar, diajarin untuk meminta berdoa yang sama, namanya setan nyiro. Oke. Ya kan, dulu kan aku nggak tahu. Gitu. Nah, aku bilang, aku berdoa, aku meminta tuh semua permohonan apa yang aku inginkan. Namanya wanita kan, Gap. Jadi tuh kayak kekurangan gitu loh. Kekurangan keuangan pasti. Ya kan, pengen nambah terus, pengen ada terus, pengen minta kasih sayang, perhatian, bahkan minta suami. Karena itu aku udah nikah kan, pengen minta pekerjaan terkenal dan lain sebagainya. Ya. Disitulah aku mulanya diajarkan berdoa untuk meminta. Gitu. Tapi waktu pertama kali aku meminta itu ya, diajarin berdoa meminta kepada ibu setan nyiro itu, katanya si ibu nyiro gitu kan. Nah itu waktu itu kan nggak tahu. Nah udah aku minta, ujungnya selalu aku berdoa bilang gini, terima kasih Tuhan. Masih sempat ngomong gitu selalu di ujung itu. Udah setelah itu udah seperti biasa, berdoa, ritual. Bahkan selesai pekerjaan itu, habis selesai pekerjaan aku melakukan hal-hal yang di luar tidak layak gitu. Berselingkuh, berdukun, menyembah setan, berdoa dimandikan, berdoa di kubur-kuburan. Wow. Berarti memang udah kayak sekali masuk langsung dalam gitu. Wah, ya Kak Nika ya? Betul sekali. Baik Kak Nika, yang aku mau tanya, Kak Nika kan sempat ada di dunia kegelapan itu sekitar 1 tahun ya? Iya, setelah Kak Nika itu berdoa meminta, apakah apa yang Kak Nika minta itu memang seperti yang dijanjikan dikasih? Kalau di awal itu kan setan itu, iblis itu tawarannya indah dong. Iya. Masih ada, dia masih memberikan yang manis-manis. Iya. Keuangan iya, ya kan.
pekerjaan, apa merasa cantik gitu tuh Ya. Ada, Ya. semua ada gitu. Ada. Sampai kurang lebih 6 bulan, hampir 6 bulan. Ya. Apa yang membuat Kanika yakin apa yang Kanika dapatkan itu adalah hasil dari berdoa kepada Ya. yang ibu tadi itu ya, Iya. Kanika bilang bukan kepada Tuhan, karena kan bisa aja karena kerja keras kita atau memang udah saatnya kita diberkati, saatnya kita mendapatkan karir gitu. Apa yang membuat Kanika yakin itu adalah hasil dari doa kepada kegelapan? Iya, aku yakin karena apa yang ku minta itu udah pasti Sesuai. dikabulkan, sesuaikan, dan nggak ada apa-apa tuh, semua keadaan baik-baik, belum ada tanda apa-apa gitu. Dan apa yang dia minta untuk sebagai penggantinya? Karena waktu itu aku nggak tahu ya, yang namanya kita udah bersekutu dengan kuasa kegelapan, udah ada ikatan mengabdi sama setan iblis, ya kan? Aku nggak tahu kalau nanti jadi apa. Baru sadarnya tuh 2019 Juni pertengahan lah. Kayak minta nyawa tuh. Tumbal kan? Gitu. Tadinya tuh tumbal keluarga, tapi nggak terjadi. Terus setan tuh neken saya untuk ngasih satu melalui lewat teman-teman saya yang ada di HP. Melalui si dukun dan teman-temannya sebagai penengahnya. Jadi aku harus kasih satu, paling nggak satu aja. Harus mengakui bahwa dia pernah aku lakukan yang tidak baik ya, hubungan yang tidak sesuai itu. Saya melakukan dengan teman laki-laki itu. Tapi saya enggak, walaupun sejahat-jahatnya saya, tetap aja saya berteman, nggak ngapa-ngapain, benar. Yang namanya iblis kan terus bikin ketakutan, bikin capek itu. Iya. Berarti ada tumbal itu dibilangnya lewat si dukun itu ya. Jadi Kanika bertemu dengan seorang dukun dan dukun itu menanyakan Kanika siapa yang harus dikorbankan, siapa yang ingin dikorbankan, seperti itu. Enggak disampaikan justru. Oke. Tapi kayak gini, kayak ada suatu kepekaan, kayak nggak beres dari rasa ketakutan. Tiba-tiba rasa takut gitu. Betul. Rasa takut yang kita kan, saya nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian kan kepikiran dong keluarga, ya kan. Kemudian kepikiran dong ke teman-teman. Akhirnya kepikiran, oh ini nggak beres kan. Nah itu. Berarti rasa tidak nyaman itu dimulai dari rasa takut. Yeah. Tadi Kanika ada sempat cerita ada list handphone itu yang minta adalah dukunnya. Iya, teman-teman mereka dukunnya juga. Jadi melalui si setan iblis ini tuh pakai mereka supaya aku bisa memberikan satu. Harus bisa mengakui kalau aku melakukan itu suatu hubungan maaf ya seks gitu. Kalau di list nama itu satu aja, tapi aku nggak ngelakuin walaupun aku jahat. Aku gimana ya? Nggak pernah ngelakuin dengan list nama-nama itu. Jadi salah gitu loh, mereka tuh nggak bisa gitu loh. Ngerti kan ya maksudnya? Iya. List itu Kanika sendiri yang kasih atau memang mereka tiba-tiba tahu list? Aku nggak kasih, karena di HP itu aku kayak apa ya, mereka yang lihat sendirilah, mereka yang cek sendiri. Mereka cek sendiri. Yes. Berarti Kanika memberikan handphone Kanika untuk memang mereka pegang? Ya kalau mau dilihat silakan. Ya kan, dipegang sebelah sih nggak mungkin saya mau kasih, tapi kalau mereka mau lihat silakan gitu. Baik. Karena cara untuk yang pertama mereka nggak sampai, akhirnya dengan cara yang berikutnya gitu, dan tidak terjadi. Wow, berarti Kanika kalau mau disimpulkan awalnya tidak tahu bahwa awalnya hanya ikut dunia entertainment lah seperti itu, mengunjungi dunia tempat-tempat mistis. Waktu ke tempat sana pelan-pelan mulai mengikuti doa-doa yang awalnya hanya mungkin coba-coba, ternyata apa yang didoakan itu menjadi kenyataan. Akhirnya makin dalam masuk ke situ. Akhirnya melakukan hal-hal yang bahkan secara logika kalau sudah sadar tidak mungkin saya melakukan itu seperti itu ya. Nah, akhirnya apa sih yang membuat Kanika tuh akhirnya sadar dan keluar dari kegelapan itu? Sadar itu satu tadi ya, karena ketakutan mulai nggak beres tuh. Karena apa? Jadi walaupun aku masih melakukan berdoa di gua-gua, di kuburan, dimanapun, dimandiin ritual masih lakukan. Tapi kayak semakin dekat tuh
rasa takut semakin sering, terus kepikiran-kepikiran ke keluarga, kepikiran ke yang lain. Gimana caranya? Yaitu aku cuma bisa berdoa, meminta permohonan pertolongan sama Tuhan. Ya. Untuk hal-hal yang telah dikasih ke Kanika, waktu Kanika akhirnya keluar dari dunia kegelapan itu, apakah ada sesuatu yang tetap Kanika harus korbankan? Atau memang karena Kanika sudah berserah dan berharap kepada Tuhan, akhirnya tidak ada lagi seperti kayak tumbal seperti itu? Enggak sih. Jadi gini, saya percaya kehidupan kita tuh baiknya atau tidaknya Tuhan, ada Tuhan dan Tuhan yang menyempurnakan. Gitu, bahkan yang kita tidak tahu Tuhan akan bicara nantinya. Ya. Tapi dia berbicara lewat apa dulu nih, banyak hal kan, lewat keadaan kita apapun. Ya. Tapi kita bagaimana meresponinya, bagaimana kita kerjasamanya dengan Tuhan, bagaimana kita mau bertahan dan maju gitu. Ya. Nah makanya saya bersyukur banget, Tuhan terima kasih. Saya nggak kecewa dengan Tuhan, udah pasti satu ya. Kedua, nggak kecewa dengan siapapun. Bahkan semua itu saya akui kesalahan saya karena saya jauh dari Tuhan. Baik. Ya, jadi yang harus saya ikhlaskan, yang harus saya lepaskan, ada pasti dulu kan saya sibuk ya sama dunia saya. Gitu. Dulu sempat pelayanan juga, tapi saya tinggalkan. Oleh karena itu saya harus buat keputusan dan saya harus memilih dan buat keputusan. Saya berjanji sama Tuhan, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau balik lagi pelayanan, saya tinggalkan dunia saya dulu. Terus saya ganti misalnya kayak HP itu nomor semua apapun barang-barang yang dulu kita pakai buat pemberian-pemberian yang gak beres lah. Saya bakar, saya buang, saya singkirkan. Email semua pokoknya sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kalau masih ada hal-hal yang kecil yang masih ketinggalan, boleh Tuhan tolong biar semua clear gitu. Jadi yang mau saya korbankan pun ya kita harus nggak bisa. Kalau saya pribadi ya saya harus putuskan. Ya pasti Tuhan gantikan, Tuhan pulihkan pasti. Gitu. Baik, berarti Kanika ini awal mengalami rasa tidak tenang itu ditandai dengan ketakutan yang luar biasa dalam diri. Jadi dari ketakutan itu Kanika mulai resah gitu ya, khawatir. Ini kayaknya aku di jalan yang salah nih, seperti itu ya. Akhirnya karena ketakutan itu Kanika berpikir sepertinya yang saya lakukan ini tidak benar gitu ya. Waktu itu bisa tidur nggak Kanika? Oh aku pernah tuh nggak tidur 5 hari. 5 hari? Ya karena kegelisahan itu, ketakutan itu 5 hari aku nggak bisa tidur. Karena aku ngerasa saat itu ya kayak yang kalau kita tahu sekarang adalah itu namanya peperangan rohani. Ya. Terus kedua kita berjaga-jaga kan. Ya. Apa yang paling Kanika takutkan? Nyawa sih. Kita nyawa. Ya kan nyawa. Makanya nyawa itu kan memang berharga di mata Tuhan kan. Ya. Dan bagaimana aku bisa menyatakan bahwa aku bakal mati nih sekarang nih gitu misalnya kan. Duh aku nggak kepikiran sampai sejauh itu sih. Cuman apa ya? Karena ketakutan terus bicara nyawa berarti supaya nyawa itu kita berakhir hidup kita mau bagaimanapun kapanpun itu kembali kepada Tuhan. Kita tahu akhir hidup kita, semua orang kan maunya masuk surga kan. Ya. Walaupun saat itu juga aku harus meninggal, paling tidak aku sadar gitu. Jadi ketakutan itu yang membuat aku sadar bahwa ini hidup kita berarti ya, berharga gitu. Walaupun saat itu belum bisa keluar juga ya dari kegelapan itu. Waktu keluar dari dunia kegelapan itu pelan-pelan atau langsung langkah keluar? Dengan ganti handphone apa segala macam? Pelan-pelan. Jadi pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan. Jadi harus memang proses ya. Proses untuk keluarnya pun pelan-pelan gitu. Keluar dari itu pun proses juga. Campur tangan Tuhan. Gitu. Walaupun aku nggak tahu bagaimana ya. Tapi memang merasakan bahwa itu pasti aku yakin karena kasih karunia Tuhan, campur tangan Tuhan. Karena saat aku udah mulai ketakutan itulah aku tetap berdoa, aku belajar baca firman lagi. Walaupun aku masih melakukan ya, aku menerima puji-pujian, menyanyi aja tuh, menyanyi terus. Jadi diisi dengan rohani itu, ya sampai akhirnya aku bisa keluar dari kuasa gelapan itu karena kasih Tuhan, karena tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Berarti apapun yang dikasih dari kuasa kegelapan itu tidak sebanding dengan damai sejahtera yang dalam diri kita ya. Buat apa mendapatkan semuanya itu yang sementara, tapi kita nggak bisa tidur, ketakutan keluarga kita juga menjadi tumbal seperti itu ya.
ketakutan-ketakutan itu tidak sepadan dengan apa yang ditawarkan dari dunia kegelapan itu gitu ya. Betul, betul. Karena sekarang nih lagi marak nih, banyak orang-orang yang ngobrolin mau pesugihan, katanya hidup sudah susah, mendingan kita pesugihan aja, pergi ke Gunung Kawi, atau mungkin kalau yang tadi Kanika cerita itu ke pantai selatan gitu ya. Dan mungkin mereka tidak berpikir jauh, mungkin mereka tidak berpikir efek dari apa yang mereka lakukan. Dan kebetulan banget Kanika saat ini sharing ke kita semua tentang perjalanan yang Kanika sudah lewati ini. Kebetulan ya, saya yakin gak ada yang kebetulan ya, ini cerita yang luar biasa dan saya yakin bisa, ya mudah-mudahan bisa, kalau ada yang punya niat ke sana, mungkin bisa berubah pikiran gitu ya. Pasti. Apa yang Kanika bisa sharing ke teman-teman kalau ada pemikiran mau nih mengikuti pesugihan supaya kaya, supaya cantik, supaya terkenal gitu, supaya dapat jodoh. Apa sih pesan Kanika untuk mereka? Mungkin bisa ke mana? Sini ya, ke sini. Oke. Kalau buat aku secara pribadi, buat teman-teman yang mau ya, udah mau melangkah ke pesugihan ke orang pintar apapun itu yang bukan datangnya dari Tuhan, atau mungkin yang sudah melakukannya gitu, atau mungkin yang mau keluar nih udah mau, aduh nggak bisa nih, kembali lagi kita kepada Tuhan. Dunia itu sesaat, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacitanya, kekuatannya itu kekal banget. Gitu. Jadi buat apa kita cari-cari yang sepintar-pintarnya orang atau apapun itu tetap jatuh. Akan membawa kita tidak akan naik, tidak baik, tidak bagus. Tapi kalau kepada Tuhan sungguh-sungguh mau cari pertolongan tetap kepada Tuhan, mau cari perlindungan tetap sama Tuhan. Kita nggak usah khawatir kita rasa kurang cantik, kurang ganteng, kurang baik, kurang segala macam. Ingat, Tuhan sudah ciptakan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Tinggal kita bagaimana bersyukur kita sama Tuhan. Tinggalkan semua itu, lepaskan semua hal-hal yang berbau tentang kuasa kegelapan mistis, tentang pesugihan, apapun. Kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan tidak sebanding ya. Tidak sebanding apa yang didapatkan dengan apa yang dikorbankan. Itu tidak sebanding ya. Sebanding banget. Banyak orang berpikir, mungkin dengan mengeluarkan uang sedikit untuk pergi ke pesugihan, pulangnya langsung bisa berlipat-lipat ganda gitu ya biasanya. Mereka berpikirnya seperti itu, jalan pintas, mungkin juga karena masalah ekonomi, atau mungkin juga karena yang sakit mau sembuh, atau mungkin juga ada yang nggak dapat jodoh, akhirnya banyak permintaan gitu ya. Apa sih pesan Kanika? Efek negatif yang akan mereka rasakan kalau mereka tetap keras kepala untuk melakukan itu. Ya, efeknya akhirnya kita harus menanggung nanti konsekuensinya, ya kan? Berkat kita jadi semakin lama, semakin jauh, kan sangat disayangkan ya. Waktu itu kan berjalan terus. Gitu, kita ingat apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, itu yang harus kita terima, kita syukuri, kita bersukacita karena Tuhan dalam hal apapun. Karena Tuhan yang menanggung, menjamin hidup kita. Kita nggak tahu loh sampai kapan di bumi dunia ini. Iya, syukur kalau kita selesainya di dalam Tuhan yang udah enak, wah gitu ya. Tiba-tiba kita nggak tahu loh, udah fokus sama dunia, udah fokus sama hiburan kita, dunia kita. Ya kan, fokus sama yang dunia kasih tuh yang yang secara instan gitu, bisa kasih langsung duit segala macam apapun. Syukur nggak bisa bawa kita pada akhir hidup kita keselamatan yang kekal, nggak bisa. Ya, jadi kita harus ingat juga hidup ini bukan hanya saat ini aja, tapi setelah kita meninggal nanti kita kemana gitu ya. Jangan sampai kita pusing dengan hal-hal sementara yang di dunia ini, tapi kita mengorbankan roh kita gitu untuk di kekekalan nanti gitu ya. Betul. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Kanika. Menurut Kanika, apakah arti dari kesempatan kedua? Wow, kesempatan kedua itu adalah suatu berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan itu kan melimpah banyak ya, bukan soal ekonomi, uang, materi. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesempatan, hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu pakai berkat Tuhan, yaitu adalah kesempatan kedua. Kesempatan itu banyak Tuhan kasih loh. Ya kan? Bahkan kita berubah
bertobat ya kan, berubah, itu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bukan lagi menjadi makin buruk atau di situ-situ aja. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk supaya kita menjadi berkat, untuk supaya kita siap Tuhan pakai menjadi saksinya untuk segala hal yang baik. Itu kesempatan yang harus kita pakai, harus kita gunakan sebaik mungkin. Karena hanya Tuhan yang kasih kesempatan kepada kita. Ya. Berarti kesempatan kedua itu adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan, apalagi kalau kesempatannya bukan kedua, ketiga, keempat, terus menerus dikasih ya. Kesempatan. Kita sudah salah, Ya. masih diberikan kesempatan, salah lagi diberikan kesempatan lagi, itu anugerah yang luar biasa seperti itu ya. Baik Kanika, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sharing yang luar biasa dengan Kanika yang sekarang sudah melayani di banyak tempat, bahkan termasuk menjadi host acara podcast yang menginspirasi juga. Terima kasih. Dan juga udah memberikan banyak kontribusi untuk teman-teman kita di lapas, wanita, anak-anak, bahkan pria juga, memberikan semangat untuk mereka. Hidup yang sangat memberikan dampak luar biasa untuk orang lain. Mungkin banyak yang nggak tahu perjalanan Kanika sebelumnya, dan kali ini Kanika mau sharing tentang dunia kegelapan yang Kanika sempat geluti sekitar tahun 2018 ya, sebelum memulai perjalanan di lapas ini ya. Tapi akhirnya Kanika bisa keluar dari situ dan sekarang bisa sharing nih ke banyak orang tentang bagaimana gelapnya dunia itu dan bagaimana itu sangat-sangat tidak worth it gitu ya, sangat-sangat tidak menguntungkan sama sekali ya. Apalah artinya semuanya kalau yang diambil itu damai sejahtera kita. Kita nggak bisa tidur, ketakutan anak kita kenapa-napa, ketakutan saudara kita kenapa-napa, ketakutan ayah ibu kita kenapa-napa. Itu kan damai sejahtera nggak bisa dibeli ya. Jadi mungkin nggak ada yang berubah, tapi di pikiran tuh ada terus ya. Mungkin itulah cara dari iblis untuk mengganggu kita. Sampai Kanika sempat bilang sangat takut kehilangan nyawa gitu ya, sampai di titik itu. Jadi terima kasih Kanika untuk waktunya, sharing yang sangat luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Saya yakin bisa menginspirasi banyak teman-teman, bisa menguatkan banyak teman-teman, dan bisa menjadi penghalang bagi orang-orang yang mungkin memikirkan untuk mau cari untung, cari rezeki lewat pesugihan. Lewat cerita Kanika bisa mudah-mudahan bisa berubah pikiran. Karena sangat-sangat tidak bagus ya ke depannya. Baik, yang terakhir Kanika, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman Forfoxa sebelum kita mengakhiri ini? Oke, aku mau kasih ayat 1 untuk teman-teman semua. Jangan takut, apapun kehidupan kita, apapun yang kita sedang hadapi, yang yang sedang kita jalani, percaya kita akan melaluinya bersama Tuhan Yesus. Jangan takut. Firman Tuhan ada di banyak ya kata-kata jangan takut yang disampaikan di firman Tuhan. Tapi ayat ini yang menjadi kekuatan buat saya dan buat kita semua di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Dia akan memberi kita kemenangan pada akhirnya. Yang penting percaya. Takut akan Tuhan saja buat kita semua. Amin. Jangan takut ya, meskipun kita sudah terjerumus ke kegelapan itu seperti Kanika pernah mengalami, tapi tetap jangan takut karena kalau kita berharap pada Tuhan, semua bisa berlalu. Selama kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa bertobat terus gitu ya. Pokoknya kalahkan itu segala ketakutan. Kalahkan segala ketakutan. Tidak ada kata terlambat ya. Betul sekali. Takut akan Tuhan aja. Baik. Kanika, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah sharing banyak hal-hal yang sangat positif, yang sangat menginspirasi dan menguatkan semuanya. Sama-sama Kak Gibi, terima kasih. Baik teman-teman Forfoxa, terima kasih untuk waktunya. Demikian podcast kami hari ini, saya dengan Kanika. Sekian, terima kasih. Terima kasih.